Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resinta Mera Adinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang sangat krusial dalam perjalanan perekonomian nasional kita, yaitu perekonomian makro Indonesia, kondisi PDB, nilai kurs, inflasi IHK, dan respon kebijakan ekonomi pada bulan April 2021 di tengah pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, pada periode April 2021 merupakan masa tantangan yang sangat berat sekaligus titik balik penting bagi Indonesia. Di satu sisi, ekonomi kita masih tertekan akibat pembatasan mobilitas masyarakat. Namun, sisi lain, berbagai respon kebijakan strategis, program vaksinasi nasional, dan rebound harga komoditas global memberikan harapan baru bagi pemulihan ekonomi kita. Mari kita bedah bersama bagaimana indikator makro, peran lembaga KSSK, serta arah pemulihan ekonomi Indonesia pada periode tersebut. Indikator makro April 2021. Pertumbuhan PDB di minus 0,74% pada triwulan 1 2021 setelah minus 2,07% di 2020. Konsumsi rumah tangga tumbuh minus 2,23%, itu penyumbang terbesar PDB melemah. Investasi PMTB terkontraksi di minus 0,23% akibat ketidakpastian pandemi. Sektor akomodasi, transportasi, dan pariwisata paling terdampak. Lalu di bulan April 2021, kurs menjadi Rp14.572.000 per USD. Respon kebijakan ekonomi stimulus fiskal di 744 triliun, PCPN untuk penanganan COVID, BI turunkan BI rate ke 3,50%, terendah sepanjang sejarah. Program relaksasi kredit perbankan, restrukturisasi pinjaman, bansos dan BLT untuk melindungi daya beli masyarakat bawah. Lalu ada vaksin harapan pemulihan di program vaksin nasional dimulai Januari 2021. Targetnya di 181,5 juta penduduk divaksin untuk capai herd immunity. Lalu ada pemulihan bertahap didorong sektor digital dan ekspor komoditas, dan BPS proyeksi pertumbuhan positif mulai triwulan 2 2021. Faktor eksternal dan ekspor harga komoditas global naik. CPO, batu bara, nikel mendorong ekspor. Nilai ekspor April 2021 di 18,48 miliar US dollar sampai naik di 51,9% years of years. Tekanan kurs akibat penguatan USD dan ketidakpastian global, defisit transaksi berjalan membaik, surplus neraca perdagangan. Kita bisa lihat di sini ada indikatornya di 1,42% inflasi IHK April 2021 dan suku bunga di 3,50%, dan itu terendah sepanjang sejarah. Lalu ada penentu kebijakan ekonomi. Dan berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan dan penetapan kebijakan perekonomian nasional Indonesia. Yang pertama ada pemerintah pusat terdiri dari presiden dan kabinet, yaitu dengan cara menetapkan APBN dan prioritas belanja negara, menentukan kebijakan fiskal, pajak subsidi, dan Kementerian Keuangan BUMN, dan mengkoordinasi pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya ada Bank Indonesia dengan dan menetapkan kebijakan moneter dan suku bunga BI rate, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengatur sistem pembayaran nasional, menjaga cadangan devisa negara. Selanjutnya ada DPR RI, menyetujui dan mengawasi APBN, membentuk undang-undang ekonomi, pengawasan kebijakan pemerintah dan BI, dan Komisi 11 Keuangan dan Perbankan. Dan selanjutnya ada OJK dan LPS. OJK mengawasi
perbankan, pasar modal, dan asuransi, LPS tugasnya menjamin simpanan nasabah bank dan menjaga stabilitas sistem keuangan, koordinasi dalam KSSK Komite Stabilitas. Keempat lembaga ini berkoordinasi dalam KSSK Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjaga perekonomian nasional. Sinergi kebijakan KSSK Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Keempat lembaga utama Kemenku, Bank Indonesia, OJK, dan LPS berkoordinasi secara insentif dalam wadah KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Yang pertama ada pencegahan krisis, yaitu memantau potensi risiko makroekonomi secara terpadu, harmonisasi kebijakan dan memastikan kebijakan fiskal dan moneter saling mendukung. Yang ketiga, penanganan pandemi, mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dampak kurs dan inflasi IHK terhadap PDB triwulan 1 2021. Nilai tukar rupiah di 14.572 rupiah per US dollar di bulan April 2021 melemah dari 13.900 ribu rupiah di bulan Desember 2019. Mekanisme PKPDB Mekanisme ke PDB, produk domestik bruto, impor bahan baku mahal, biaya produksi naik, inflasi, daya beli turun, konsumsi RT melemah, PDB tertekan. Dan penguatan kursnya apresiasi membuat produk ekspor kurang kompetitif di luar negeri. Namun menguntungkan industri dalam negeri karena bahan baku menjadi lebih murah. Inflasi IHK di 1,42% years of years April 2021 terendah sejak tahun 2000, jauh di bawah target. Inflasi sangat rendah seperti dampak PDB mencerminkan lemahnya permintaan domestik akibat pembatasan mobilitas pandemik. Konsumsi rumah tangga turun sehingga PDB tumbuh negatif di minus 0,74%. Inflasi terlalu tinggi. Jika inflasi melonjak tinggi, daya beli masyarakat tergerus secara drastis sehingga tingkat konsumsi real akan mengalami penurunan tajam. Lalu respon moneter, Bank Indonesia akan merespon dengan menaikkan suku bunga BI rate untuk meredam laju inflasi yang membatasi ekspansi kredit PDB. PDB triwulan 1 2021 tumbuh minus 0,74%. Kombinasi pelemahan kurs dan inflasi rendah mencerminkan permintaan domestik yang tertekan akibat pandemi COVID-19. Lalu di sini ada kondisi ekonomi makro Indonesia 2021 di pandemi COVID-19. Yang pertama ada kebijakan multipihak. Kebijakan ekonomi Indonesia ditentukan secara kolaboratif oleh pemerintah fiskal, Bank Indonesia Moneter, DPR sebagai legislasi, dan OJK atau LPS sebagai stabilitas keuangan dan dikoordinasikan oleh dalam KSSK. Yang kedua ada kurs dan inflasi menekan PDB. Pelemahan rupiah 14.572 rupiah per US dollar menaikkan biaya impor dan produksi. Inflasi rendah 1,42%, mencerminkan lemahnya permintaan keduanya, berkontribusi pada kontraksi PDB minus 0,74% triwulan 1 2021. Dan yang ketiga ada perekonomian dalam pemulihan. Stimulus fiskal di 744 triliun, BI rate di 3,50%, dan vaksinasi massal menjadi kunci pemulihan. Ekspor komoditas yang kuat menjadi penopang utama di tengah pelemahan konsumsi domestik. Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah krisis. Dengan koordinasi kebijakan yang kuat, pemulihan ekonomi diproyeksikan menguat pada semester 2 2021. Dari pemaparan tadi, kita dapat simpulkan bahwa kendati PDB Indonesia pada triwulan 1 2021 masih mengalami kontraksi sebesar minus 0,74%, Indonesia menunjukkan daya tahan respon yang sangat adaptif. Kunci ketahanan ekonomi nasional kita terletak pada sinergi dan koordinasi
yang kuat dalam KSSK antara pemerintah pusat melalui stimulus stimulus fiskal PCPN senilai 744 triliun, Bank Indonesia dengan suku bunga terendah sepanjang sejarah di angka 3,50%, serta pengawasan ketat dari OJK dan LPS, ditambah dengan akselerasi vaksinasi dan kinerja ekspor yang melonjak hingga 51,9%, pondasi pemulihan ekonomi Indonesia berhasil diperkuat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.